Hello future filmmakers, intermezzo dulu nih. Jadi mungkin banyak yang udah tahu ya bahwa Nikon itu tuh tiba-tiba ngebeli red kamera tuh tanpa basa-basi. Nah, saking fenomenalnya transaksi Nikon ngebeli red ini, itu bikin orang-orang yang ada di dunia digital imaging kayaknya ternganga-nganga. Kira-kira apa yang bakal terjadi next ya? So, future filmmakers, sebelum kita lebih jauh nih, ada 4 fakta nih yang mau gue share dulu. Nikon itu ternyata memang termasuk company yang udah senior banget, gengs. Karena dibangun tahun 1917 dan bikin produk-produk optik. Jauh lebih tua dibandingin Canon yang berdiri tahun 1933. Nikon itu tuh bikin lensa dengan brand Nikkor yang terkenal banget kualitasnya. Dibanding Canon yang udah luncurin kamera duluan di tahun 1934, Nikon justru baru luncurin kamera pertama mereka tuh di tahun 1948 dengan nama Nikon One. Walaupun masuknya belakangan, sejak itu tuh Nikon sama Canon boleh dibilang tuh saling adu otot untuk jadi brand kamera terbaik di dunia. Tahun 2022, Red malah nuntut Nikon nih, yang dianggap melanggar paten soal teknologi compressed RAW di kamera Zenanya Nikon. Tapi Red malah ngeberhentiin tuntutannya, karena Nikon tuh malah datang dengan beberapa bukti yang bahkan bisa bikin Red kemungkinan kehilangan patennya. Jadi daripada kehilangan dan kalah, jadi Red akhirnya mengizinkan Nikon untuk pakai terus teknologi itu. Habis itu, Nikon yang memang dikenal sebagai brand yang bisa diandelin dan juga kreatif, ngeluncurin sebuah strategi corporate yang namanya Vision 2030. Artinya di tahun 2030, mereka tuh mesti menang dalam 3 hal: berkualitas tinggi di proses manufaktur, ramah energi, dan serius di bidang entertainment. Dengan vision itu, Nikon akhirnya serius banget mau kembangin sinema kamera. Nikon kemudian approach Jim Jannert, yaitu founder dari Red Camera, untuk bicarain sebuah terobosan di masa depan. Jim ini memang dikenal sebagai orang yang bersemangat mendisrupsi dunia sinema, makanya ketika tawaran ini datang, Jim langsung menjual 100% kepemilikan Red kepada Nikon. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Red ini bukan perusahaan yang rugi. Tahun 2023 aja, Red itu mencatat revenue lebih dari 140 juta dolar. Tapi karena mereka punya semangat yang sama, akhirnya mereka bertekad untuk melakukan sesuatu. Walaupun nggak resmi dipublish, tapi banyak media bisnis yang bilang transaksi ini tuh nilainya lebih dari 1 miliar dolar, gengs. Wow. Nah, pertanyaannya adalah, what happen next? Pendapat gue adalah gini. Yang pertama, biasanya kalau brand beli brand, itu brand yang lebih kecil tuh bakalan dimatiin supaya brand yang gede itu makin dominan. Tapi itu dalam konteks berkompetisi. Untuk kasus Nikon sama Red, mereka tuh kan nggak berkompetisi secara head to head. Banyak yang prediksi bahwa Red bakalan dibunuh oleh Nikon. Tapi kalau gue jadi Nikon sih ya, justru gue akan pertahanin Red. Yang mungkin terjadi adalah Nikon mengadaptasi teknologi Red untuk keluarin sinema kamera yang berorientasi prosumer. Sebagaimana kita lihat ya, Canon sama Sony itu tuh membawa berbagai fitur-fitur kamera pro untuk dibikin jadi produk-produk yang lebih consumer friendly. Karena jelas-jelas market size dari consumer itu tuh jauh lebih gede dibandingin market profesional. Sony tuh bahkan lebih agresif lagi. Dia malah bawa teknologi autofocus yang tadinya ada di level consumer ke lini kamera pro dan dikomunikasiin dengan konsep mendisrupsi profesional filmmaking. Seperti gue bilang berkali-kali, it's all about strategy. Yang kedua, kita semua tuh tahu lah ya yang namanya produk flagship atau pro itu adalah cara sebuah brand untuk nempatin diri di posisi tinggi. Di dalam dunia sinema kamera ada 2 brand yang memang sangat dominan dipakai oleh Hollywood untuk film-film berkelas Oscar, yaitu Arri dan Red. Sony memang ada, tapi strategi Sony ini agak unik. Dia bikin yang namanya Sony Pictures supaya bisa bikin film-film kelas dunia pakai kamera Sony. Makanya Sony masuk jajaran sinema kamera kelas dunia. Nah, kali ini Nikon tuh akan membiarkan Red itu tetap ada di posisi itu, cuman bedanya kali ini Red punya Nikon. Yang ketiga ini tuh kayak mengulang sejarah. Nikon ini termasuk belakangan masuk ke lini prosumer sinema kamera dibanding Canon, Sony, atau Panasonic. Dengan mengakuisisi Red, Nikon tuh secara instan punya teknologi sinema kamera kelas dunia untuk lagi-lagi ngebuktiin kejayaan Nikon sebagai senior di dalam dunia digital imaging. Nah, sebagai musuh babuyutan Nikon, Canon tuh memang udah lebih duluan kan kembangin sinema lain dengan nama EOS C series. Tapi dengan akuisisi ini, Nikon tuh kayak langsung lompat ke depan dan bahkan mungkin punya teknologi yang lebih advance daripada Canon. So, yang bakal terjadi nanti itu adalah kompetisi yang makin seru dari berbagai brand ini untuk menangin titel The Best Prosumer Cinema Camera. So, future filmmakers, transaksi Nikon sama Red ini ngingetin gue sama satu quotes dari Jack Welch, CEO-nya General Electric, yang bilang, number 1, cash is king, number 2, communicate, number 3, buy or bury the competition. Nah, buat teman-teman yang mau sharing pendapat atau komentar, silakan, karena akan terjadi yang namanya plot twist di dalam dunia sinema kamera. So, future filmmakers, keep learning, keep shooting, and action!